Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Maulina. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Iksan dan teman-teman ya yang sudah hadir malam ini, menyempatkan waktunya di saat sudah harus istirahat ya ini ya. Salam kenal semuanya ya. Ini berapa ada yang sudah saya kenal seperti Mas Lutfi ini kayaknya kenal nih saya. Oh tapi ini ada dua nih ya. Terus Pak Tri Blitar ini ya. Ini sepertinya saya sudah kenal juga ini ya. Pak Hamzah juga ya. Ini teman di Facebook ya. Oke. Teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Biar apa namanya? Biar makin akrab gitu. Oke. Hari ini kita akan studi case saja ya tentang bagaimana sih menjalankan TikTok affiliate seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Mungkin saya bisa dijadikan co-host dulu, Mas Iksan. Nanti sama akun saya yang satunya ya, yang dari HP ya, Mas. Nanti saya akan share dari HP juga nanti ya, untuk teman-teman biar tahu tentang akunnya. Namanya sama Maulina Golden Hand, satunya dari laptop, satunya dari HP. Oke. Ya, presentasi saya sudah keluar ya. Apakah sudah keluar? Oke, sudah. Terima kasih. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang TikTok for Affiliate ya. Sebelumnya yang belum kenal saya mau kenalan dulu. Sebentar. Ya, ini perkenalkan, nama saya Maulina Tulikasari ya. Jadi kalau di sosial media saya memang kemudian diri saya itu namanya adalah Maulina Golden Hand. Nah, padahal nama aslinya Maulina Tulikasari. Nah, nama apa ya? Nama panggungnya gitu ya, Maulina Golden Hand. Kenapa kok Golden Hand gitu? Nah, itu dulu dikasih nama oleh guru saya ya. Pasti semuanya sudah pada kenal juga oleh Pak Agus Setiawan ya, Piranhama Malang. Jadi saya dikasih nama Golden Hand. Nah, terus kemudian saya juga mendirikan akademi yang namanya Golden Hand Academy. Nah, seperti ini ya. Udah ini apa namanya? Perkenalan dari saya. Nah, ini saya lahirnya tahun 84 nih. Siapa yang seumuran dengan saya atau saya paling tua nih di sini ya. Ini semuanya kayaknya 17 tahun semua ya Mas Ihan. Enggak ya. Oke, teman-teman, oke ini. Jadi nanti kalau nyari saya, sosial media saya itu bukan Maulina Trikasari ya, tapi Maulina Golden Hand. Nah ini ya, boleh ini Facebook saya. Terus kemudian kalau mau cari Instagram atau apa namanya TikTok saya itu Mak Berdaster Banjir Order. Nah ini kalau mau menyimpan nomor saya silahkan ya seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah bersertifikat BNSP ya. Berarti dalam artian saya sudah diakui negara sebagai digital marketing, berarti kan sudah legal. Nah, ini saya berbicara di sini ini sudah bukan ilegal lagi ya. Kalau apa namanya diundang di instansi itu kan pasti ini yang ditanyakan. Ada legalitas ini dari negara nggak sudah punya sertifikat BNSP belum? Nah, seperti itu ya. Siapa tahu di sini nanti ada yang dari instansi gitu ya, ini Molina ini legal apa ilegal ya? Nah, seperti itu saya sharekan apa namanya sertifikat BNSP saya. Oke, teman-teman, next aja. Nah, ini beberapa pelatihan ya yang sudah pernah saya apa menjadi narasumber gitu. Nah, di sini uniknya di yang paling kiri ini adalah salah satu saya diundang sebagai narasumber ya di Pekalongan, terus kemudian
Pesertanya itu adalah para guru. Nah, para guru itu mereka ingin belajar TikTok untuk apa? Untuk menjadikan media pembelajaran buat anak didiknya. Karena apa? Ketika mereka ngajar di depan itu, anak-anak ada yang nyetuk di YouTube itu nggak seperti itu, Bu. Di TikTok itu nggak seperti itu. Nah, kalau guru-gurunya sudah di skakmat kayak gitu ya, terus gurunya nggak update, nah mau gimana tuh ya di depan apa namanya anak didiknya. Akhirnya apa? Kepala sekolahnya apa namanya mengupgrade ya skillnya para gurunya itu sehingga mereka itu bisa melek digital. Nah, ini para guru aja ya sudah harus melek digital kayak gitu ya, apalagi kita yang pebisnis. Nah, harus nih ya. Nah, saya mulai aja langsung ini apa namanya materi sedikit gitu. Jadi sebenarnya di TikTok itu kita itu untuk cari cuan itu nggak hanya menjadi affiliate ya. Ini adalah pilihan jalur di TikTok agar kita itu bisa dapat cuan. Nah, yang pertama adalah kita bisa menjadi seorang seller ya. Ini kalau yang punya produk sendiri itu bisa ngegas di TikTok itu menjadi seller. Ya, seller itu bisa seller mandiri. Jadi seller mandiri itu seller yang dia itu apa-apa sendiri, nge-live sendiri, bikin konten sendiri, terus kemudian promosi sendiri. Karena apa? Karena dia belum tahu ya atau apa namanya memang tidak ingin membuka program affiliate. Nah, ini masih banyak sekali nih di TikTok ketika saya live gitu, terus kemudian para seller itu ketika saya tanya sudah buka program affiliate belum, itu mereka jawabnya belum dan bahkan tidak tahu ya. Ada yang belum tahu, juga ada yang tidak tahu kalau di TikTok itu bisa dibuka program affiliate. Nah, yang kedua itu seller bangun pasukan. Nah, kalau bangun pasukan ini berarti fokusnya si seller ini mereka itu sudah mengumpulkan atau menjaring para affiliate-affiliate yang ada di TikTok. Karena kita juga sudah disediakan ya dashboard oleh TikTok, yang dashboard selain TikTok Shop Seller Center, juga ada dashboard TikTok Affiliate. Nah, sehingga di situ kita bisa menemukan para affiliate yang cocok dengan produknya kita. Nah, ini yang teman-teman di sini yang sudah punya produk gitu ya, itu kalau mau ngegas di TikTok harus pilih yang jalur bangun pasukan. Karena apa? Kita biar tidak capek ya apa-apa sendiri gitu. Kita fokus aja create produk ya. Produknya kita ini yang value-nya tinggi ini diminati banyak orang di TikTok nih apa? Nah, itu tugasnya kalau seorang seller. Lalu jalur yang kedua itu kita menjadi affiliate. Nah, perbedaannya seller dengan affiliate apa? Jadi di sini affiliate itu tidak perlu nyetok produk ya. Kalau seller kan sudah pasti karena dia produsen, dia memproduksi produk berarti dia pasti punya stok produk. Nah, kalau affiliate ini kita tidak perlu stok produk. Nah, ini saya bagi lagi affiliate menjadi affiliate hit and run dan affiliate personal branding. Apa sih affiliate hit and run? Jadi affiliate hit and run ini seperti kalau misalkan kemarin nih apa namanya pada saat Ramadan ya itu kan seperti gamis terus kemudian yang lebih spesifik ada yang mukena misalkan sarung itu kan sangat sangat banyak dicari gitu ya kan. Nah, para affiliate hit and run itu ketika produk itu sedang naik ya dia akan mengambil produk itu terus kemudian dioptimasi. Nah, ketika produknya sudah turun berarti dia akan mengganti produk lagi yang lain yang sedang naik. Kayak sekarang misalkan lagi naik produk perawatan ya, skincare. Nah, yang kemarin main apa namanya mukena terus kemudian sekarang jadi mainan skincare. Nah, seperti itu hit and run. Ya. Kalau personal branding berarti dia misalkan sudah memilih bisa jadi dia dari hit and run terus kemudian sudah capek dan akhirnya personal branding. Nah, kalau di hit and run ini misalkan ketika kemarin mukena ya, mukena naik daun, terus sekarang pun dia tetap apa namanya? Tetap affiliate mukena ya, tapi sudah tidak menggunakan video yang misalkan hanya screenshotan saja. Jadi dia mulai tampil mukanya misalkan ya kan, terus mulai live, terus mulai bikin konten yang lebih bagus daripada yang kemarin seperti itu ya. Nah,
itu berarti affiliate yang personal branding, atau affiliate yang memang dia itu dari awal memang sudah ingin membranding dirinya sendiri. Jadi misalkan seperti contohnya adalah Inem Jogja misalkan ya kan. Nah, itu kan dari awal memang dia membranding dirinya sudah harus banyak follower nih, terus baru dia mengafiliate menjadi affiliate. Nah, seperti itu. Nah, tinggal pilihan teman-teman saja. Jadi misalkan oh ya, saya ini mau memulainya itu di ini aja lah apa namanya yang mudah dulu gitu ya kan, yang mudah dengan konten yang sederhana dulu, misalkan seperti itu boleh ya, seperti itu boleh. Jadi intinya kalau affiliate ini apa sih? Intinya adalah mendapatkan cuan dengan modal yang sangat minim sekali. Ya, kalau saya bilang tidak perlu modal, kita kan tenaga juga modal, terus kemudian kuota kan juga modal. Nah, ide kan juga modal tuh, pikiran dari kitanya sendiri seperti itu ya. Jadi memang saat ini untuk menjadi affiliate di TikTok itu, kalau menurut saya itu paling mudah dibandingkan dengan menjadi affiliate di beberapa platform yang lainnya. Misalkan seperti affiliate di Shopee itu kalau untuk pemula banget gitu ya, emak-emak yang pemula banget itu masih sangat kesulitan sekali. Tapi ketika menjadi affiliate di TikTok, saya beberapa alumni kelas saya gitu ya, itu tidak merasa kesulitan ya, para emak-emak yang memang dia mengaku ya, saya ini gaptek banget loh Bun, bisa nggak sih misalnya seperti itu. Ternyata pada saat mempraktekkan gitu, terus kemudian konsisten ya malah hasilnya itu di luar ekspektasi. Nah, seperti itu ya. Nanti akan saya share beberapa pencapaian apa namanya emak-emak yang pokoknya modal nekat. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, jalur kreator. Nah, kalau jalur kreator ini berarti yang pertama bisa dibagi menjadi review. Berarti ini kita ya ini modal ya kan. Kita harus beli produk-produk dulu di TikTok misalkan. Terus kemudian kita review tuh, oh misalkan produk seperti ini bla 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 bla. Nah, terus kemudian dibikin video atau kita misalkan bisa live. Nah, gitu ya. Nah, tujuannya kreator ini sebenarnya apa? Mereka membangun akunnya dulu. Jadi dia itu mengumpulkan follower-follower yang loyal ya, terus kemudian baru misalkan dia itu akan menjadi affiliate. Nah, seperti itu. Terus kemudian kreator non reviewer berarti ini biasanya daily activity ya. Daily activity misalkan hari ini saya ngapain, terus kemudian kegiatan saya apa. Nah, seperti itu adalah kreator non review. Ya. Nah, terus kemudian ada kreator edukasi. Nah, kalau edukasi ini biasanya ya seperti saya gitu ya, share tutorial-tutorial, terus kemudian kalau live itu ya apa namanya ya sharing, ada temanya gitu ya. Ada seperti Pak Bambang itu teman saya itu beliaunya itu sharing tentang hipertensi. Nah, seperti itu ya, itu edukasi. Nah, tujuannya kreator ini apa? Itu tadi membangun akunnya sehingga followernya dia banyak. Terus kemudian cuannya dari mana dong, Mak? Gitu. Nah, cuannya ini nanti ketika followernya sudah banyak, dia pasti akan dilirik oleh brand-brand untuk dijadikan ya endorse, terus kemudian malah bisa dijadikan BA ya brand ambasadornya, atau kemudian dia akan merubah akunnya itu menjadi influencer. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah saya sharekan pilihan jalur ketika kita itu mau mendapatkan cuan di TikTok. Jadi tidak hanya kita menjadi affiliate saja, tapi ada di jalur. Nah, malam ini yang akan saya bahas itu jalur affiliate. Karena apa? Karena kalau menurut saya jalur affiliate ini memang yang paling tidak terlalu banyak mengeluarkan modal. Terus kemudian bisa dikerjakan apa namanya hanya dengan video yang sederhana, mulai ya saya bilang. Jadi saya bilangnya mulai dari video yang sangat sederhana sekali itu bisa. Kalau misalkan ada yang bilang harus live misalkan ya, nggak apa-apa kalau misalkan ada yang bilang jadi affiliate itu harus live loh biar apa namanya biar kita itu juga banyak orderannya seperti itu. Nah, kalau saya orang misalkan nih ya belum pede di depan kamera, misalkan terus kemudian belum ada
modal untuk beli sampel produk gitu ya. Nah, lebih baik pakai video short dulu untuk optimasinya. Baru nanti kalau misalkan 1 bulan sudah menghasilkan dari TikTok, nah mulailah itu memperbaiki kontennya. Nah, di sini akhirnya akunnya itu akan menjadi akun personal branding. Nah, gitu ya. Nanti yang saya ajarkan itu dari yang sangat simple dulu gitu. Simple aja sudah menghasilkan ya kan, apalagi nanti kalau misalkan kita memperbaiki konten-kontennya kita, terus kemudian kita kita konsisten live, nah pastinya hasilnya juga akan lebih luar biasa lagi. Nah, seperti itu. Oke, next ada. Nah, ini penting ya, teman-teman. Jadi banyak yang masih bingung ya akun di TikTok gitu. Ketika saya live TikTok itu biasanya mereka itu mesti kebingungan antara akun TikTok dan akun TikTok Seller Center. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit jenis akun TikTok itu. Kalau ini saya bagi menjadi 2 ya. Akun TikTok konten itu yang logonya seperti di atas ini. Nah, ya logonya. Akun TikTok Shop Seller Center. Nah, logonya seperti di bawah. Jadi logonya itu ada tasnya. Kalau yang di atas itu logo TikTok, terus kemudian tidak ada seperti tas. Tapi kalau yang TikTok Shop Seller Center itu ada logo TikTok. Logo TikTok ini kan seperti not balok gitu ya. Terus kemudian ada tasnya. Nah, yang perlu KTP itu adalah ketika kita mendaftar di akun TikTok Shop Seller Center. Nah, kalau akun TikTok konten, jadi saya bilangnya akun TikTok konten ya kalau ngajar gitu. Kenapa? Karena kita kan konten itu dari sini ya kan. Terus kemudian kita lihat konten juga dari sini kan, seperti itu ya. Kita like konten juga di sini, kita komen konten, kita share konten misalkan juga di sini. Nah, itu makanya saya bilang akun TikTok konten. Nah, kalau akun TikTok Seller Center, nah berarti ini kalau untuk seller, ini seperti dashboardnya Shopee, Tokopedia. Nah, kita bisa mengupload produk-produknya kita untuk jualan ya, untuk di-sharekan di TikTok itu dari akun TikTok Seller Center. Nah, yang butuh KTP itu di akun TikTok Seller Center, dan 1 KTP itu 1 akun TikTok Seller Center. Jadi misalkan ketika daftar terus kemudian ada tulisannya bahwa sudah melampaui batas pendaftaran gitu ya, berarti KTP-nya itu sudah pernah didaftarkan di TikTok Shop Seller Center. Nah, kalau akun TikTok konten itu tidak perlu KTP. Jadi kalau di akun TikTok konten itu hanya perlu nomor HP atau email atau dua-duanya. Nah, jadi kita bisa pilih. Misalkan kita mau daftar menggunakan nomor HP ya nggak apa-apa ya. Terus misalkan kita mau daftar menggunakan email ya nggak apa-apa. Atau misalkan kita mau verifikasi dua-duanya, nomor HP dan email ya juga tidak apa-apa. Nah, nanti kalau teman-teman menjadi affiliate, saya sarankan ya menggunakan email saja. Karena apa? Karena misalkan akunnya 4 nih, misalkan ya kan. Nah, berarti kan kita harus menyediakan 4 nomor HP kalau misalkan kita daftarnya menggunakan HP. Nah, terus kemudian saya lanjutkan dulu ya. Kemudian akun TikTok Shop Seller Center ini bisa ditautkan di akun TikTok konten itu sebagai satu akun resmi. Nah, akun resmi ini nanti akan menjadi akun seller. Di situ akun seller itu yang akan memunculkan produk-produk yang sudah kita upload di akun TikTok Seller Center. Nah, lalu kalau kita mau jadi affiliate itu nanti akun TikTok kontennya ditautkan ke akun TikTok Seller Center itu menjadi akun pemasaran. Nah, di sini kita dikasih tuh kuota ya sama TikTok itu bisa menautkan ke 4 akun pemasaran. Nah, berarti kita dikasih jatah sama TikTok itu bisa mengafiliatkan
di 4 akun. Jadi misalkan akun pertama saya affiliate tentang makanan, akun kedua saya affiliate tentang baju, misalkan akun ketiga saya affiliate tentang peralatan rumah tangga, akun keempat saya affiliate tentang perawatan misalkan ya, atau herbal misalkan. Nah, itu boleh. Atau misalkan ada pertanyaan, misalkan 4 akun itu saya mau affiliate di peralatan rumah tangga aja gimana? Ya boleh gitu. Jadi kita itu dikasih slot atau kuota ya atau jatah oleh TikTok itu bisa menautkan sampai 4 akun pemasaran. Nah, ini, jadi teman-teman itu misalkan mau langsung ngegas 4 akun gitu ya, itu bisa saja di satu HP, ya masih potensial juga kok. Nah, kalau kita sebagai seller itu yang ditautkan adalah di akun resmi. Nah, gitu ya, sudah tahu ya perbedaannya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini biasanya muncul. Kalau untuk menjadi affiliate itu harus followernya minimal 1000 ya, Mak? Enggak ya. Jadi kalau 0 follower pun sekarang itu bisa menjadi affiliate asalkan apa? Asalkan tertaut di TikTok Shop Seller Center. Jadi kalau misalkan kita memang memilih dari jalur kreator, itu kita memang minimal ada 1000 ya, 1000 follower baru kita itu bisa menjadi affiliate. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini perlu dipahami dulu biar tidak bingung. Nah, oke. Nah, next. Nah, karena hari ini kita belajar affiliate, jadi saya lebih bahasnya ke TikTok affiliate ya. Saya bilang tadi affiliate di TikTok itu ada hit and run dan ada personal branding. Nah, hit and run ini ada kita main normal dan main barbar. Kalau main normal ini ya normal-normal aja, misalkan kita main 1 sampai 2 akun, misalkan seperti itu ya. Terus kemudian postingnya ya normal 3 uploadan sehari atau 6 uploadan sehari, misalkan seperti itu. Nah, kalau main barbar ini biasanya teman-teman ini misalkan yang punya punya anak-anak PKL, punya anak magang, misalkan gitu ya, atau misalkan timnya banyak, itu bisa main di yang barbar ini, maksudnya adalah banyak akun gitu ya. Jadi saya mau nyebut normal dan tidak normal kok wagu gitu ya, udah barbar aja biasanya yang digunakan untuk para marketer-marketer digital gitu ya. Nah, di sini kita bisa main beberapa akun ya. Di HP itu masih aman, misalkan kita mau main itu tadi 4 akun gitu, terus kemudian kalau misalkan mau mainnya di satu kategori atau satu produk itu biar tidak terindeks duplikasi, misalkan dengan video yang sama itu bisa misalkan yang awal kita pakai WiFi, terus kemudian upload yang kedua kita pakai kuota. Nah, seperti itu bisa diatur seperti itu ya. Kalau personal branding, nah ini. Jadi nanti teman-teman itu kalau sudah akunnya ingin dikembangkan gitu ya, mulai dari sini tadi akunnya dikembangkan, itu nanti misalkan mulai masuk bulan kedua itu mulai memperbaiki konten. Jadi awalnya kontennya hanya screenshotan saja, misalkan ya ngambil gambar-gambar dari TikToknya seller, atau biasanya kita download videonya punya seller gitu ya, terus kemudian kita edit sehingga tidak terindeks duplikasi misalkan. Nah, terus di bulan kedua kita mulai memperbaiki konten ya, kita shoot sendiri, terus kemudian bisa kita edit sendiri ya. Intinya adalah kontennya jadi konten original. Ya, original itu dalam artian adalah kita tidak mengambil screenshotan, misalkan tidak mengambil video dari TikTok atau dari manapun. Nah, itu ya. Terus kemudian konsisten live ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, live itu memang sangat powerful kalau saya bilang ya. Tapi saya tidak mengajarkan live untuk yang pertama mau nyemplung di affiliate ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah 1 bulan, 2 bulan gitu, sudah mendapatkan penghasilan dari affiliate, nah itu mulai nyicil tuh, misalkan beli
alat-alat yang buat konten. Nah, bisa beli ring light, misalkan bisa beli mikrofon kan, biar pada saat live-nya kita jelas, misalkan terus bisa beli softbox ya kan. Nah, sambil belajar ngomong nih di depan kamera ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nanti hanya menggunakan video-video yang seperti dioptimasi di awal ya, itu nanti ya tidak akan berkembang akunnya gitu ya. Karena ya memang di TikTok ketika live itu ya memang disupport gitu sama TikTok, dioptimasi. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman saya mengajarkannya itu kalau awal mau main affiliate biar menghasilkan dulu. Ya, gitu ya. Kita karena apa toh? Karena kalau saya lihat gitu ya, para yang tertarik sama affiliate-nya di TikTok ya, itu kan biasanya lebih banyak emak-emak ya yang ngapain nih, saya harus ngapain nih, atau misalkan bapak-bapak yang karena alumni-alumni saya itu yang main di affiliate ya, itu kebanyakan yang mereka itu bingung untuk menambah cuan. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya ajarkan awal itu adalah membuat video dengan sangat mudah sekali, tapi bisa menghasilkan. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan, setelah saya presentasi aja ya, biar fokus dulu. Oke, next. Nah, ini penting ya. Jadi pasti teman-teman itu main TikTok itu sudah enggak asing ya, pasti dengan yang namanya FYP ya. FYP pasti gitu ya. Dan ini bahkan malah menjadi prioritas utama kalau menurut saya ya kan. Nah, ini bisa jadi mindsetnya itu bisa diperbaiki ya, teman-teman yang selama ini pengejar FYP gitu ya. Kalau mau main affiliate itu, jadi ya FYP itu memang diperlukan gitu. Cuman jangan kita itu fokus gitu ya, fokus terus kemudian misalkan habis konten lalu dilihat kok nggak FYP, viewernya cuma segini ya kan, akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti kita itu wah ternyata nggak FYP ternyata viewernya cuma segini, akhirnya apa? Akhirnya nanti pasti ya wes lah nggak mau lagi lah upload seperti itu. Padahal nah ini FYP itu bukan video sekali jadi ya. Ini kecuali kalau misalkan kita ini artis misalkan ya, artis yang followernya sudah banyak misalkan Aurel atau Ata nih bikin TikTok, terus kemudian dia upload video pertama kali ya sudah pasti FYP karena dia kan memang sudah banyak yang tahu ya kan, terus kemudian followernya juga sudah banyak. Nah kalau kita ini awal misalkan daftar, terus habis itu siapa sih kita ya, jangan upload video satu terus kemudian dilihat kok baru segini ya, dilihat kok belum FYP ya. Nah, seperti itu ya. Itu nanti malah menjadi pikirannya kita. Padahal kalau di affiliate itu, kalau misalkan ini banyak sekali ini terjadi ya, FYP tapi tidak ada penjualan. Nah, kenapa seperti itu? Karena target marketnya salah ya. Yang FYP, yang like ya, yang follow gitu, terus kemudian yang komen itu tidak tidak tertarget. Nah, biasanya bocil-bocil dan mereka itu malah ngeluh, aduh akunku diserang bocil. Nah, padahal kalau bocil di bawah 18 tahun itu kan tidak bisa belanja. Tujuannya kita, goalnya kita biar VT-nya atau videonya kita FYP kan apa? Ya penjualan naik kan. Nah, kalau FYP tapi tidak ada penjualan, nah berarti salah di target marketnya. Nah, itu yang biasanya teman-teman itu banyak yang melupakan. Wes pokoknya aku ben FYP, pokoknya ben FYP piye akunku ben kena FYP seperti itu. Ternyata karena tidak tertarget ya sesuai dengan target marketnya kita. Nah, FYP bagian dari konsistensi upload konten. Nah, ini ya teman-teman. Jadi pada saat saya ikut ikut pelatihannya TikTok itu bilang ya,
konsisten selama 6 bulan di TikTok. Ini buat yang untuk cari cuan lah misalnya ya. Kalau selama 6 bulan itu tidak menghasilkan, silahkan akun TikTok itu atau aplikasi TikTok itu dihapus. Nah, berarti kan kalau dari situ saya simpulkan, TikTok itu akan membantu kita selama 6 bulan, asalkan kita itu konsisten. Ya, TikTok itu menilai tuh konsistensi kita, menilai tuh loyalnya kita itu ketika kita itu membuka akun TikTok ya. Sampai TikTok itu membuat tugas ya. Kalau para affiliate nih biasanya kan ada tugas yang ditawarkan gitu ya, itu nggak apa-apa diambil saja ya, karena kalau misalkan tugasnya itu selesai kita kan dapat voucher. Nah, voucher itu misalkan 150.000 nih, itu kan bisa kita belanjakan sampel produk ya kan. Nah, dibelanjakan nanti buat apa ya, buat kita konten, buat kita bikin video kan gitu. Nah, di tugas itu biasanya gini, upload selama 5 hari gitu ya kan, atau 7 hari, upload selama 7 hari setiap hari dan ada tautan produk. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita sudah menyelesaikan itu, terus dapat vouchernya. Nanti ada tugas muncul lagi, live selama 5 hari. Nah, kalau misalkan kita ambil berarti kita live selama 5 hari, terus kemudian ada hadiah atau ada reward yang bisa kita ambil. Nah, sampai di seperti itu TikTok itu mengajarkan kita itu agar kita itu terbiasa untuk konsisten upload di TikTok setiap hari, ya, membuka akun TikTok setiap hari. Itu dinilai sama TikTok. Jadi loyalnya kita itu di TikTok itu gimana sih? Nah, itu kalau akun baru ya. Makanya ketika saya bilang minimal satu aja video itu setiap hari. Tuh, nanti teman-teman misalkan nih mau menjadi affiliate, terus kemudian saya bisa nih upload misalkan sehari 3 gitu, ya sudah berarti uploadlah sehari 3. Saya ini masih bisa upload itu sehari 1 ya gimana, ya sudah sehari 1 tapi konsisten setiap hari. Nah, seperti itu. Nanti akan saya bahas nanti. Jadi saya men-trial ketika salah satu akun saya itu sudah setiap hari dapat orderan, terus kemudian saya hentikan tidak upload selama 1 minggu. Efeknya ternyata luar biasa sekali teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan. FYP itu lebih sebagai snowball effect. Jadi saya bilang itu teman-teman tahu ya snowball ya, bola salju ya. Bola salju itu kan kalau dari atas menggelinding sampai bawah dia akan menjadi besar ya kan. Nah, ini terjadi di akun TikTok ya. Ketika misalkan nih salah satu videonya kita itu ada yang viewernya banyak gitu, itu nanti akan mempengaruhi video-video yang lainnya. Nah, terus video-video yang lainnya itu kalau kita upload itu seperti snowball, jadi terus menggelinding ya, terus menggelinding sampai misalkan ada satu yang dia tidak akan menggelinding lagi, yaitu ketika ada batu misalkan ya kan, dia terus kemudian tidak akan menggelinding ke bawah. Nah, batu itu apa? Batu itu berarti ketika videonya kita di-sharekan oleh TikTok ya, tidak ada 50% yang menonton atau tidak suka sama videonya kita. Nah, itu nanti optimasinya akan dihentikan atau akan diperlambat sama TikTok. Nah, jadi kita itu fokus aja, pokoknya kita itu fokus bikin konten aja, nanti itu pasti ada kok FYP itu. Ya. Jadi tidak usah fokus di FYP-nya, tapi fokuslah kita itu konten. FYP itu bagian dari 100 watch hour video-video sebelumnya, betul. Jadi misalkan nih ada video lewat di beranda saya, ya kan, terus saya merasa tertarik sama video itu, lalu pasti saya akan masuk ke akun tersebut. Nah, akhirnya akan melihat video-video yang ada di situ juga, video-video yang lainnya. Nah, FYP itu terkait behavior followers waktu main di TikTok. Jadi kelakuan followernya kita gitu ya kan, itu gimana sih, apakah mereka itu suka nih misalkan
kepo-kepo gitu kan ke akunnya kita ya, terus kemudian melihati akun-akunnya apa VT-VT-nya kita. Terus biasanya mereka itu kalau sudah cinta sama sama apa namanya VT-nya kita itu akan menunggu. Ya, menunggu, wah ini hari ini upload apa nih? Nah, seperti itu ya. Nah, makanya ketika nanti teman-teman itu sudah masuk misalkan di bulan kedua itu harus live ya. Untuk apa? Untuk long live-nya dari akun itu. Jadi untuk bertahan agar akun itu terus menghasilkan ya. Nah, followernya kan juga sudah mulai banyak tuh. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sangat penting sekali. Jadi mindsetnya harus dirubah dulu gitu ya, diperbaiki dulu tentang bagaimana sih kita bermain di TikTok ya, seperti itu. Oke, saya next aja. Nah, jadi ini beberapa pencapaian ya kalau saya bilang ini mak-mak semua nih. Ya, teman-teman. Jadi ini mak-mak semua. Jadi biar sepertinya ini kalau saya lihat partisipannya di sini ini malah banyak bapak-bapak ini ya. Malah pinter-pinter ini sebenarnya sudah ya. Nah, ini salah satu yang main kemarin itu di bulan Ramadan ya. Jadi beliaunya itu main di fashion muslim gitu. Salah satunya adalah mukena. Nah, ini affiliate mukena, terus kemudian gamis, sarung, nah seperti itu. 1 bulan alhamdulillah ya bisa ini pendapatan ya. Jadi pendapatan kotor ya. Kalau estimasi affiliate-nya itu di sini. Jadi ini dari 1 April sampai 1 Mei ya. Nah, ini 5.550.000. Kalau ini adalah pendapatan sellernya gitu ya kan. Jadi ini adalah pendapatan kotor dari penjualan. Kalau ini adalah pendapatan estimasi fee affiliate-nya. Nah, berarti ini ada yang 10%, ada yang nggak sampai 10% gitu kan affiliate-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau mau mengafiliatkan, cari yang minimal 10% ya. Karena kan kita ini kan ya butuh kuota, butuh tenaga, butuh waktu kan gitu ya. Nanti jangan mengambil fee affiliate yang terlalu kecil. Nggak apa-apa lah kecil, yang penting kita nanti orderannya banyak, misalkan seperti itu ya. Tapi kalau saya ya orderan banyak, fee affiliate banyak, nah kan itu malah enak tuh. Nah, ya nanti kita lihat misalkan ada produk yang sama nih, tapi satunya fee affiliate-nya lebih besar daripada satunya. Nah, ini ambil yang fee affiliate-nya lebih besar ya. Kalau produk itu sama-sama sedang naik daun. Nah, seperti itu. Kalau yang ini, nah ini nanti jadi nanti akan saya bukakan akun saya ya, tapi kalau untuk akun-akun dari dari alumni saya itu privasi dari beliau-beliaunya ya, tidak akan saya spillkan, tapi akun saya yang akan saya spillkan ke teman-teman. Karena apa? Ya sama semuanya ya mainnya seperti itu, yang seperti saya saya sharekan. Jadi nanti contohnya bisa dilihat aja di akun yang akan saya sharekan nanti ya. Nah, ini. Nah, semua ini tidak simsalabim ya, tidak terus tiba-tiba saya daftar affiliate sekarang terus kemudian langsung dapat segini misalkan gitu ya. Semuanya ada proses di balik itu yang saya sudah jelaskan atau di ini tadi. Nah, jadi beberapa yang belajar itu memang pastinya kok saya belum gini ya Mak, kok gini ya Mak, nah kayak gitu ya. Tapi ketika sudah tahu bahwa nah itu tadi FYP adalah tidak simsalabim misalkan, terus kemudian mau pilih mana ini FYP tapi tidak kebanjiran orderan, tapi yang viewernya nggak terlalu banyak tapi banyak orderan. Nah, seperti itu ya. Milih yang mana ya? Milih yang FYP tapi banyak orderan. Nah, kan gitu. Karena kalau misalkan dari videonya kita itu ada beberapa yang FYP itu nanti setiap hari kita itu sudah ada pesanan masuk. Nah, benar itu teman-teman ya. Sudah ada orderan masuk. Tinggal kita konsisten aja. Nah, ini yang saya
trial kemarin itu di akun saya. Coba saya sudah setiap hari ada orderan, terus kemudian saya stop tidak tidak upload gitu ya, sama sekali tidak saya upload, sama sekali saya itu cuma masuk ke akun saya untuk lihat-lihat gitu, terus melihat cekotan berapa seperti itu, dan ternyata memang tetap ada orderan masuk, tapi ya saya bilang tapi jumlahnya itu sangat merosot sekali. Ya, yang biasanya misalkan dapat orderan sampai 18, 20 misalkan ya, itu hanya jadinya misalkan cuma 1, 2, meskipun tetap ada orderan masuk. Nah, berarti kan di situ saya simpulkan ya kan, meskipun tetap ada orderan masuk, tapi dari jumlahnya itu sangat berbeda jauh. Nah, akhirnya sekarang mulai kemarin itu saya upload lagi dan naik lagi. Nah, seperti itu. Berarti sangat berpengaruh sekali ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman itu kalau misalkan mau main di affiliate, yaitu yang saya pesankan, yaitu harus konsisten upload meskipun hanya 1 video. Nah, oke. Next. Nah, ini nih ya, saya sharekan pola sukses jadi affiliate. Yang pertama adalah tentukan niche-nya, niche atau kategori. Kalau saya bilang, jadi kategori itu seperti misalkan makanan, minuman itu masuk kategori. Kategori misalkan fashion muslim ya, itu masuk kategori, bukan masuk ke produk ya. Jadi kita harus menentukan dulu, saya ini mau main di kategori apa sih? Baru nanti kita tentukan produknya. Nanti set ya. Kategori yang saat ini ya sedang naik daun ini kategori apa atau niche apa, bisa kita riset, terus kemudian baru kita masuk lebih dalam lagi ke lalu yang harus kita lakukan agar apa? Agar di sini nanti target marketnya kita itu sesuai dengan kategori atau niche-nya kita. Lalu kemudian kita harus menggunakan hook ya di setiap video yang kita share. Karena apa? Karena 5-7 detik ya, kita itu butuh orang stay 5-7 detik agar videonya kita itu dinilai layak untuk dioptimasi oleh kita agar Mas Iksan tolong dibantu ya biar enggak lalu upload 3-9 setiap hari. Nah, yang saya bilang tadi ya. Jadi berlaku kelipatan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau upload 3 boleh itu per hari, 6 boleh itu per hari, nah 9 boleh itu per hari, nah seperti itu. Lalu lakukan FLKT ya. Jadi ini sangat penting juga ya, selain bangun ekosistem lalu lakukan FLKT. Nah, terus kemudian silakan mengevaluasi konten selama 10 hari. Jadi kita main affiliate nih ya, kita konsisten selama 10 hari pakai pakai video yang polanya 1 pola tuh sampai 10 hari. Nah, kalau mau upload misalkan 3, berarti konsisten dulu 3 tuh sampai 10 hari ya kan. Lalu dievaluasi. Kalau misalkan di 10 hari itu sudah menghasilkan ya, lanjutkan. Kalau di 10 hari itu belum menghasilkan misalkan atau viewernya sangat rendah sekali, bisa diganti polanya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika mau fokus ya atau main affiliate itu bisa melakukan pola yang sudah saya lakukan selama ini ya, ini polanya. Jadi yang pertama bisa ditentukan dulu niche-nya atau kategorinya apa, tentukan produknya, bangun ekosistem, gunakan hook. Kalau ini sudah masuk ke
konten ya, upload 3 sampai 9 per hari, lakukan FKT, evaluasi konten selama 10 hari. Nah, teman-teman kalau mau menentukan list atau kategori ini bisa menggunakan kalau data. Semuanya sudah tahu ya di Nah, kalau data ini sekarang ini memang berbayar ya, tapi kita diberikan uji coba gratis itu selama 7 hari. Nah, ini 7 sampai 10 hari apa ya kalau nggak salah. Nah, ini kita masuknya itu menggunakan nomor HP, jadi tidak menggunakan email. Pintar juga nih ya kalau data. Kalau email itu kan misalkan kita masuk apalagi teman-teman nih di sini pasti emailnya banyak-banyak gitu ya kan, setelah 7 hari nanti ganti email lagi, setelah 7 hari ganti email lagi kan seperti itu ya. Nah, ini daftarnya itu pakai apa namanya nomor HP. Nah, teman-teman bisa merisetnya di sini. Jadi ini memang kalau saya bilang ini dia ini memang sangat membantu sekali ya. Kalau ingin menentukan niche-nya teman-teman, nah ini langsung aja nanti silakan masuk sendiri ya di kalodata.com. Terus kemudian sign up menggunakan nomor HP bla bla bla, langsung nanti masuk ke dashboard yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa mencari juga penjual, kreator, produk. Nah, kreator ini biasanya saya ajarkan untuk para seller. Bagaimana sih kita itu mencari kreator? Nah, kalau kita affiliate, kita harus melihatnya di produk. Ya, kita klik produk, terus kemudian, nah, ini adalah produk yang apa namanya ya? Oh, sebentar, ini tadi sudah saya kategorinya. Saya hapus dulu. Nah, kategorinya saya hapus dulu. Jadi teman-teman masuk ke produk tanpa memberikan atau tanpa mencetak kategorinya dulu ya. Jadi semua dulu. Ini nanti akan kita lihat beberapa produk di kategori apa sih yang paling banyak di-sharekan atau paling banyak dia itu penjualannya. Nah, yang pertama nih berarti iPhone nih kategori elektronik. Yang kedua ada krim pemutih tangan kategori perawatan ya. Yang ketiga ada apa nih? Skincare ya, kategori perawatan. Terus kemudian ini emas nih. Dari satu halaman aja sudah ada 1 2 yang kategori perawatan. Terus ini Starfish Gold Mask. Nah, ini masker juga kategori perawatan. Lalu skincare MS Glow for Men kategori perawatan juga. Lalu ini kategori anak dan baby, ini kategori fashion ya, celana dalam. Ini kategori perawatan lagi ya. Nah, seperti ini bisa kita riset. Berarti dalam satu halaman aja yang paling banyak pendapatannya atau yang paling tinggi gitu, itu di kategori skincare untuk saat ini. Nah, berarti ini ada apa namanya? 1 minggu ya ini enggak kelihatan saya soalnya ada sebentar. Nah ini ya. Nah 1 minggu ya ini. Nah 1 minggu terakhir gitu. Ini kita juga bisa nih 30 hari terakhir misalkan mau kita riset di 30 hari terakhir. Nah ini. Terus kemudian bisa ketika kita menentukan produk kita bisa lihat trennya nih. Nah trennya seperti ini ya. Jadi dia sedang turun misalkan. Nah ini tadi ketika mencari atau meriset kategorinya, oh ternyata dari 1 aja halaman itu yang keluar adalah kategori perawatan. Nah, sudah ketemu kan? Berarti kita bisa memilih kategori apa nih? Nah, ini apa nih? Deodoran berarti kan sama nih kategori ke perawatan skincare apa ini parfum ya. Terus kemudian ini baru kopi ini beras. Nah, ini berarti ke kategori sehari-hari ini parfum lagi. Nah, ini lagi booming nih ini. Banyak sekali nih affiliate yang mengafiliatkan nih. Sampai sekarang PO. Jadi di seller di TikTok itu, berapa seller di TikTok itu kadang mereka itu tidak menyangka, ya kan, tidak menyangka kalau terus kemudian booming. Lalu akhirnya apa? Produksinya terus di PO kan, jadi kehabisan kan. Nah, kalau di sini
ini jadi bumerang nih kalau saya bilang ya. Karena apa? Karena kalau PO terus kemudian banyak yang check out, terus terlalu lama PO-nya, itu nanti juga akhirnya banyak yang apa namanya, banyak yang cancel, ya kan? Nah, kalau ada cancelan, itu nanti kita sebagai affiliate juga tidak akan menerima fee affiliate. Karena apa? Ya karena mereka kan cancel, sellernya aja nggak dapat, apalagi kita yang affiliate kan gitu ya. Ini perawatan lagi yang ini. Nah, ini perawatan lagi kewanitaan. Nah, ini baru ke home living, vacuum cleaner. Nah, dari sini aja bisa kita lihat teman-teman. Jadi kategori apa sih yang harus kita pilih? Nah, gitu ya kan. Baru kita menentukan produknya. Itu cari aja yang sekarang trennya lagi naik, misalkan ya. Wah, ini nih Maybelline Super Step ini 8 nih ya. Nah, ini kan dia mau naik lagi nih, nah bisa misalkan kita pilih seperti itu. Atau teman-teman bisa tuh memfilter ya kan, memfilter di jumlah kreator. Jadi agar kompetitornya kita itu tidak terlalu banyak. Nah, misalkan oh ya saya mencari mencari produk, ini sudah masuk ke produk ya, mencari produk yang kompetitornya tidak terlalu banyak, misalkan di 10 sampai 50 misalkan, aku bisa tuh di riset lagi. Nah, seperti itu teman-teman, kan sudah ketemu niche-nya atau kategorinya, terus kemudian bingung tuh menentukan produknya, produk apa dulu ya yang mau saya gaskan. Nah, kayak gitu ya kan. Silahkan produk yang satu minim kompetitor dulu, bisa kita lihat tuh minim kompetitornya. Kompetitornya di sini, misalkan ini kompetitor seperti itu ya teman-teman. Jadi cara merisetnya, terus ini yang afiliasi. Nah, ini bisa diklik ya, berarti dia yang membuka affiliate ya. Nah, ini pun juga harga, misalkan teman-teman mau di harga berapa tuh ranknya, bisa juga di filter. Nah, salah satu tips kalau kita mau memulai menjadi affiliate ya, itu kita harus ada harga di bawah 100.000. Itu nanti untuk untuk memancing orang-orang yang beli produknya kita ya. Meskipun nanti kita selanjutnya misalkan mau mengafiliatkan produk-produk yang agak mahal misalkan, tidak apa-apa. Cuman harus ada produk yang memancing ya kan, yang memancing agar orang itu pada check out. Nah, agar orang itu masuk ke akunnya kita, terus kemudian bisa menjadi followernya kita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini saya stop share dulu. Saya ganti dari HP ya. Sebentar. Nah, teman-teman, nah, sudah kelihatan ya. Jadi ini saya akan men-spill ya akun saya. Cuma nanti kalau mau masuk ke akun saya, tolong kalau lihat videonya itu sampai habis ya. Nggak lama kok, cuman 15 detikan. Jadi teman-teman kalau mau melihat-lihat melihat-lihat videonya gitu ya kan, pola-pola videonya di situ silakan dilihat, tapi saya minta sampai habis gitu. Misalkan mau kok video yang ini ya dilihat sampai 15 detik gitu, agar nanti tidak dinilai video saya itu jelek gitu ya sama TikTok, akhirnya nanti nggak dioptimasi sama TikTok. Oke. Jadi ini salah satu akun yang akan saya sharekan ke teman-teman ya. Ini main di niche atau kategori perawatan ya, perawatan. Terus kemudian ini TikTok Shop-nya saya sharekan. Nah, ini sudah ya hari ini. Jadi hari ini ya, mulai kemarin itu saya mulai mengupload lagi ya, mulai konsisten upload lagi.
dan mulai lagi pendapatannya itu naik lagi ya. Data ini bisa dilihat nih teman-teman. Jadi kemarin itu saya sebentar. Di sini kemarin ya selesai. Nah, itu kemarin penghasilan kotor 79K. Nah, berarti saya hanya barang terjualnya 1, ya kan? Nah, karena dan ini dari video saya yang lama juga. Nah, ya, terus kemudian sebentar. Hari ini kayaknya. Nah, misalkan 19. Nah, 55,2K yang saya bilang tadi. Jadi setiap hari itu tetap ada orderan masuk, tapi angkanya itu sangat besar sekali perbedaannya. Ketika saya tidak upload produk selama tidak upload video ya selama 1 minggu, tetap ada orderan masuk, tapi yaitu 1, 2, 1, 2, 3, nah seperti itu aja. Ketika saya sudah mulai lagi mulai lagi mengupload videonya 3 sampai 6 gitu ya setiap harinya, pendapatannya naik lagi. Ini kan ya, ini kan pendapatan data hari ini. Ini saya main affiliate itu 2 bulanan. Jadi mulai April ini ya custom ini. Ini sebentar. Jadi di sini ya. Nah, jadi hampir 2 bulanan gitu ya. Ini perlakuan yang sangat normal sekali. Ya, kalau saya bilang akun ini saya perlakukan sangat normal sekali ketika pemula itu bermain TikTok. Ketika emak-emak itu bermain TikTok ya, emak-emak gaptek, bapak-bapak yang gaptek pertama kali main di TikTok gitu, itu saya perlakukan di akun ini. Berarti kan kadang saya itu upload cuma 1, kadang saya upload ya 3, kadang bahkan saya upload 6 gitu. Memang saya perlakukan seperti itu akunnya ya. Biar ketika ada orang itu bertanya, ketika saya ini nggak bisa apa-apa ya, bisa tak? Bisa. Nah, inilah buktinya. Nah, seperti itu ya. Ada juga berapa akun saya yang mainnya juga anak-anak PKL ya, mainnya setiap upload misalkan 9 sampai 1 harinya gitu ya. Nah, tapi itu tidak bisa saya duplikasikan ke semua orang ya. Pasti duplikasinya ya ke orang-orang yang spesial aja, spesial yang memang mereka itu punya tim banyak gitu, punya anak PKL misalkan ya atau anak magang. Nah, orang-orang yang masih single atau masih sendiri gimana menduplikasinya ya ini. Jadi di akun saya ini ketika diperlakukan senormal mungkin itu masih bisa menghasilkan yang saya bilang. Jadi di sini estimasi komisinya ya belum ditambah yang hari ini. Jadi selama hampir 2 bulan itu bisa menarik komisi 1,6 M itu million ya berarti juta. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita punya 3 akun atau 4 akun misalkan ya berarti tinggal kita kalikan aja. 1 bulannya misalkan punya 3 akun ya 1 juta kali 3 sudah 3 juta lah misalkan, nah seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk kontennya ya, nah ini di konten ya. Saya itu dapat FYP ya nggak terlalu besar. Nah, FYP kecil kalau saya bilang ya, seperti ini. Nah, dan di konten-konten saya yang saya upload hariannya gitu ya, berkisar hanya di 200. Nah, ini ada pelanggaran panduan komunitas nih. Berarti ada. Jadi nanti kalau teman-teman itu kok sekarang bisa upload produk terus 2 hari atau 3 hari lagi ada pelanggaran atau apa ya nggak apa-apa. Suruh ngapus ya ngapus saja, nggak usah dipikir terlalu ini ya. Nah, ini salah satu konten yang saya coba. Jadi dengan pola yang berbeda. Ya. Sangat drastis sekali turunnya. Jadi hanya yang lihat adalah 18.
Nah, berarti tidak saya teruskan dengan pola yang seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, nah, ini kan hanya 500, 600, 2000 cuma. Nah, 3 jadi 900, nah 3000. Yang saya bilang tadi ini adalah efek ketika kita itu mengupload terus, sehingga yang lain-lainnya itu juga akan ikut teroptimasi. Dan bisa dilihat saya main di akun ini itu dari 0 follower, ya, pengikutnya sampai saat ini hanya 95. Nah, tapi sudah bisa menghasilkan. Nah, ini nanti kalau saya saya rubah menjadi akun yang yang branding itu tadi, berarti saya mulai live, terus kemudian saya mulai upload video yang tidak hanya screenshotan saja. Nah, seperti itu ya. Teman-teman nanti mainnya itu, kalau saya manajemennya misalkan saya draft dulu tuh. Nah, misalkan ini. Nah, dalam 1 hari gitu misalkan saya draft, oh ya saya mau upload 6 nih, berarti di draft ini ada 6. Nah, seperti itu. Nah, videonya seperti apa sih? Nah, videonya seperti ini saja. Nanti kalau teman-teman mau masuk ke akun saya silakan dilihat ya. Tapi diselesaikan nontonnya, saya harap itu pesannya biar nggak ngedrop nanti ya. Jadi kalau nanti di sini ada orang berapa nih 40 masuk ke akun saya semua terus hanya spill gitu ya videonya nanti akhirnya jadi ngedrop nih ya. Ini yang saya gunakan untuk praktek ya. Nah, seperti ini saja. Memang nggak kedengeran ya Nah, ini yang saya bilang tadi hook di awal ya, hook di awal agar orang itu secara nggak sadar mereka itu akan kamu enak ya orang kaya pasti perawatannya mahal makanya bisa cepet putih gitu. Aduh sini aku kasih tahu perawatannya cuma 60 ribuan aja kok. Nah, ini orang itu setelah nggak sadar itu baca sampai habis, dia berarti nggak sadar sudah stay di angka 5 detik misalkan ya kan. Nah, terus kemudian karena dia kepo nih, ini apa sih ini misalkan gitu ya. Dia akan terus melanjutkan melihatnya. Nah, terus kemudian baru di gambar berikutnya nah, ngasih tahu nih misalnya cuma rutin mandi pakai sabun beras tiap hari badan jadi bersih dan kinclong. Nah, terus kemudian baru di belakangnya itu produknya yang kita sharekan atau produk yang kita sematkan di keranjang kuning. Ini ya. Jadi ini closingan yang hari ini itu beberapa ada masuk dari video-video terbaru yang saya upload. Nah, disitulah saya bilang bahwa ketika saya kemarin itu trial gitu ya, trial and error gitu, 1 minggu itu saya tidak hampir 10 harian kalau nggak salah ya, tidak saya upload sama sekali dan saya masuk ke akun saya ini cuma lihat-lihat seperti itu. Nah, saya bilang itu tetap ada tetap ada closingan gitu tadi sudah saya sharekan juga ya, tapi angkanya sangat signifikan sekali perbedaannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memulai dari konten yang sangat sederhana sekali asalkan kita itu satu teratur ekosistemnya dan yang kedua adalah target marketnya itu sudah teratur semua. Nah, itu nanti gimana sih caranya mengatur ekosistemnya, gimana sih ininya? Nah, itu nanti akan di-sharekan ya oleh Mas Iksan ya. Monggo ini nanti sesi tanya jawab, silahkan kalau ada pertanyaan, terus nanti ada info ya yang akan di-sharekan sama Mas Iksan. Oke teman-teman, untuk materinya sudah sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di chat ya atau boleh langsung monggo Mas Iksan, saya kembalikan ke Mas Iksan untuk bagaimana mengatur pertanyaannya, monggo silahkan. Terima kasih banyak Bu Maulina atas materinya. Ini di kolom chat ini udah banyak pertanyaan menumpuk ini. Iya, iya.
Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan bisa lewat kolom chat atau mau ngobrol langsung bisa. Sebentar. Nih saya Berarti bacakan. mulai dari atas saja ya. Ya coba mana nih. Nah, oke ini dari pertanyaan dari Bu Tika. Apakah ada kelas berbayar untuk kelas online TikToknya, Ibu? Nah, ini nanti berkaitan dengan info yang akan di-share sama Mas Iksan nanti ya, berarti. Oke, siap. Terus untuk daftar affiliate gimana ya? Daftar affiliate TikTok gimana, Ibu? Ya daftar Apa, Pak? affiliate Gimana? cara daftar affiliate TikTok gimana itu, Ibu? Nah, kalau daftar update TikToknya seperti yang sudah saya share itu tadi, kita harus punya akun konten dulu awal, ya kan? Terus kalau kita mau memilihnya dari jalur 0 follower, berarti kita harus punya akun TikTok Shop Seller Center juga. Karena ada dua pilihan kita itu menjadi affiliate di TikTok. Yang pertama itu dari jalur kreator. Kalau kreator itu minimal 1.000 atau 2.000 ya. Nah, followernya ya. Terus kemudian kita sudah berusia lebih dari 18 tahun. Lalu kita selama 30 hari itu konsisten mengupload video. Nah, jalur yang kedua itu adalah kita punya akun yang ditautkan di akun TikTok Shop Seller Center. Nah, seperti itu. Jadi itu nanti 0 follower bisa apa namanya? Bisa sudah bisa live juga meskipun 0 follower. Gitu ya. Nanti kalau untuk teknisnya silakan nanti apa namanya bisa mendengarkan info yang disampaikan sama Mas Iksan gitu ya Mas Iksan ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk 4 akun itu bisa di satu HP? Bisa, masih aman. Bisa. Ya, masih aman. Kalau untuk produknya apa niche-nya kalau masih sama itu yang saya bilang tadi, jadi misalkan kita pakai WiFi terus kemudian kita untuk upload yang selanjutnya bisa pakai kuota. Nah, seperti itu. Kalau Oke, kategorinya berbeda pakai satu WiFi masih aman. oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tony, FYP itu apa sih? Gitu. Pak Tony ini pasti masih baru ya di TikTok nih. Jadi FYP itu kalau pemain TikTok itu impiannya ya. Mas Ihsan aja kalau Bu ini akun saya gimana nih Bu FYP Bu kayak gitu ya. Jadi FYP itu sebenarnya for your page gitu ya. Kalau teman-teman itu buka beranda TikTok, terus kemudian ada apa namanya video yang di-sharekan ke kita sebenarnya itu FYP-nya kita tuh ya. Jadi TikTok itu menanyakan ke kita sebenarnya ya, apakah video ini untuk kamu gitu kan, for your page kan berarti apakah ini untuk kamu. Kalau kita melihat di videonya itu berarti video ini nih sama TikTok itu sudah terekam tuh kita. Oh, berarti orang ini nih akun ini nih suka sama video itu. Nah, nantinya akan di-sharekan di berandanya itu video-video yang setema ya dengan video yang kita lihat itu. Jadi FYP itu adalah video yang memang kita itu banyak yang lihat, Pak. Nah, intinya seperti itu aja. Ketika videonya kita banyak yang lihat, terus tertarget yang lihat, di situ ada keranjang kuningnya, ya, pasti nanti di situ bakalan banyak CO-an atau apa banyak orderan masuk. Nah, seperti itu, Pak Tony. Semoga bisa dimengerti ya, Pak ya. Nanti kalau apa namanya kurang paham nanti langsung ikut eventnya Mas Iksan aja ya. Oke, siap. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini sampai selesai pertanyaannya atau gimana nih, Bu? Masih ada banyak. Ya, produk harga berapa yang cocok di TikTok? Nah, ini kalau saya sarankan tadi ambil ada produk yang memang di bawah 100.000. Itu untuk apa namanya? Untuk menarik itu tadi yang saya jelaskan di belakang. Gitu. Urut Oke. komen. Nah, ada video tutorial manualnya. Kalau sudah punya akun konten plus akun, bagaimana Bu untuk akun affiliate apa harus buat akun khusus affiliate? Ya, kalau mau apa namanya? Kalau mau fokus di affiliate harus buat akun baru yang untuk affiliate.
Jadi akun yang tertaut di seller biarkan saja, nggak apa-apa. Itu untuk ya untuk menautkan akunnya agar seller center kita aktif. Ya gitu, bangun ekosistem. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan teknis ya, ini nanti akan di-share-kan memang di eventnya Mas Iksan ya. Akun barber itu apa bisa keluar masuk? Saya jawab aja spill gitu ya. Kalau itu bisa keluar masuk TikTok dengan akun affiliate atau dari HP lain. Masih aman satu HP ya. Nah, login, logout gitu, maksudnya ya itu masih aman. Atau kalau misalkan punya HP lain, ya malah tambah bagus lagi gitu. Yang saya bilang tadi, ketika kita sudah punya tim banyak, atau misalkan anak PKL atau anak magang gitu ya, nah itu bisa kan mereka menggunakan HP mereka masing-masing, meskipun masih dalam satu WiFi itu masih aman. Dalam artian aman itu kita masih bisa ngeset di situ ya. Tapi kalau misalkan kita main barbar itu kita juga harus siap berapa akun kita ke ban misalkan atau berapa akun kita tidak bertumbuh. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh baper kalau kita itu main barbar. Saya sudah konten dalam sehari dimulai jam berapa? Pagi, siang, sore, malam ya. Pagi, siang, malam berarti pagi 3, siang 3, malam 3. Nah, seperti itu selama ini saya mainnya. Karena apa? Akun baru belum bisa kita lihat followernya kita aktif di jam berapa. Kalau kita sudah minimal 1000 aja followernya itu kita sudah bisa lihat follower kita itu aktif di jam berapa sih. Nah, makanya ketika saya bilang nanti 1 bulan, 2 bulan kita main affiliate, follower sudah minimal 1000, kita lihat dia aktifnya di jam 7 malam, berarti kita live-nya di situ, di 6, 7, 8. Nah, seperti itu ya. Kalau bapak-bapak main TikTok-nya gimana, Mbak? Karena ini loh, jangan salah, Pak. Wah, bapak-bapak juga banyak kok. Jadi di sini itu bapak-bapak yang main misalkan kategori fashion gitu atau kategori perawatan banyak juga. Karena memang goalnya orang main affiliate itu bukan di saya ini saya ini cocoknya di sini ya, saya ini cocoknya di sini ya. Tidak seperti itu. Jadi sekarang ini yang sedang trafficnya naik itu niche apa ya, kategori apa ya, produk apa ya, berarti kita main di situ. Nah, gitu, Pak. Langsung 3 konten yang sama atau beda. Langsung 3 konten yang sama atau beda. Ini kalau biar amannya berbeda, ya, meskipun hanya gambarnya saja yang berbeda. Nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Kalau videonya sama itu nanti pasti ada salah satu yang dia nggak bertumbuh tuh viewernya bisa cuman beberapa puluh saja. Nah, dalam satu hari misalkan bisa upload 3 video pagi, siang, malam gitu ya, itu dengan video yang berbeda meskipun dalam produk yang sama. Nah, gitu. Nah, sudah semua Mas Iksan, saya jawabi. Siap. Tadi Pak Anton resen, ada yang mau ditanyakan Pak Anton? Silahkan, monggo. Tadi Pak Anton mana tadi? Oh ya, Kak Iksan. Silakan. Ya, Terima kasih kesempatannya Oke, dengan siap. Ibu pemateri, Ibu Maulina. Iya, Pak. Ini Bu, saya ada akun sih. Emang rencananya mau Bu, sebetulnya mau jual itu suplemen kesehatan. Tapi buatnya udah lama, kira-kira ada kali 1 tahun. Terus dianggurin karena saya bingung mau buat kontennya kayak gimana, nggak bisa gitu. Jadinya, nah pas lagi marak-marak belakangan ini yang rame pendapatan bisa sekian dari affiliate, saya tertarik lagi. Itu jadi saya yang udah buat 1 tahun itu diaktifin lagi apa buat baru ya Bu menurut Ibu Maulina? Kalau saran saya buat baru, karena TikTok itu kan mempelajari kita start form kita itu bikin akun. Oh, gitu. Nah, ya. Jadi apalagi sekarang kan TikTok sangat ini ya, sangat mendukung akun-akun baru. Nah, kalau sudah 1 tahun kemarin belum ditautkan di TikTok Seller Center juga kan, nggak apa-apa, berarti bikin aja akun baru. Berarti jenengan bisa bikin
email baru ya kalau belum ada email. Nah, seperti itu. Bikin akun baru aja, Pak, karena pasti cepat akun baru untuk pecah telur kalau affiliate. Ini sudah beberapa alumni itu sudah ada yang saya sudah punya akun mau mau pakai akun saya aja ya gitu ya biasanya ya nggak apa-apa ya, tapi nanti effortnya atau perjuangannya pasti akan lebih lebih ini ya daripada akun yang baru. Nah itu ternyata ya memang jadi akun-akun baru sudah mulai pecah telur, akun yang dibenerin gitu yang dulunya misalkan sudah buat scroll gitu ya tidak teratur gitu, itu akan lebih susah dibandingkan akun baru gitu Pak Anton. Ya, terima kasih Bu Lina. Siap. Pertanyaan terakhir ini Bu dari Wolin. Kalau untuk endorse ditawaran di inbox itu beneran apa penipuan tuh? Ini maksudnya akunnya Ibu ditawarin untuk endorse gitu atau gimana? Boleh open mic karena banyak sekali juga penipuan-penipuan ya. Enggak, jadi gini, halo Ibu. Jadi gini, saya kan juga masuk di dalam endorse ya. Terus kapan hari itu sempat ada masuk di inbox saya itu enggak tahu ditawari untuk produk apa, tapi saya kan takut karena waktu di grup endorse itu ada yang bilang memang dikirimi produk-produk kayak gitu, jadi kirimi sampel-sampel gitu diterima aja sama dia. Tapi ujung-ujungnya disuruh bayar. Kayak gitu, jadi saya takut waktu itu, jadi nggak saya hiraukan kayak gitu, makanya saya tanya sama jenengan. Ya kalau gini, karena memang salah satu cara untuk menemukan konten menemukan kreator ya itu memang seperti itu Bu. Jadi beberapa seller itu akan menginbox ya kan, tawaran kerjasama untuk menjadi affiliate. Nah seperti itu. Itu kalau misalkan memang beneran ya kita ini aja tanya aja bagaimana pola kerjasamanya nanti. Misalkan si seller bilang nih nanti akan kita kirimkan produk sampel, lalu kita tanya balik. Nah setelah saya dikirim produk sampel berarti kewajiban saya apa? Misalkan sellernya jawab nih nanti silahkan di live kan selama misalkan ya selama 1 hari itu 4 jam. Nah padahal jenengan Bu Olin ini tidak live nih, nah berarti di situ bisa kita tolak misalkan, oh mohon maaf kalau untuk live saat ini saya belum bisa seperti itu. Kalau inbox ya kita jawab kalau misalkan dia tidak meminta atau nomor HP atau menyuruh klik link ya itu masih dalam taraf yang wajar karena itu juga salah satu cara untuk mencari affiliate ya. Yang tadi saya bilang tadi untuk seller yang bangun pasukan itu juga salah satunya cara memang seperti itu. Jadi seller itu menawarkan ke kreator yang sesuai dengan produknya dia gitu, itu untuk menjadi affiliate-nya. Seperti itu. Jadi pesan saya kalau misalkan kita disuruh ngeklik tautan gitu ya atau misalkan minta email atau minta password gitu itu jangan dikasih. Kalau klik tautan itu sudah kena di teman saya ada. Jadi karena dia seller ya, terus kemudian seller baru, lalu ada masuk tuh ke WA-nya. Saya dari TikTok Shop Seller Center. Kalau ada terindeks produk Anda itu melanggar gitu ya, melanggar bla bla bla. Nah, silakan klik link ini untuk memperbaiki. Nah, itu diklik ternyata terus kemudian ke hack semua tuh. Kayak gitu. Pokoknya intinya kalau ada yang ngirim klik terus yang ngirim link web gitu ya, jangan diklik. Nah, seperti itu, Bun. Jadi kita untuk melihat beberapa penipuan itu mesti mereka itu mengarahkan untuk mengklik ke link tersebut. Nah, itu. Kalau masih pertanyaan saja itu wajar. Karena memang itu ada salah satu yang cara itu seperti itu untuk
bekerja sama dengan kreator. Gitu, Bunda. Makasih Bu infonya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Ya, Mas Iksan, monggo dilanjut. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke, pertanyaannya banyak dan menarik ya teman-teman ya. Oke, siap. Izin share dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik belajar lebih lanjut tentang TikTok Affiliate. Tadi ada yang tanya juga, Bu Maulina buka kelas nggak untuk kontennya? Nah, ini ada teman-teman bisa belajar di sini. Teman-teman akan belajar dari A sampai Z TikTok Affiliate. Sudah saatnya teman-teman menghasilkan cuan dari TikTok Affiliate. Nah, materinya nanti teman-teman akan belajar dari A sampai Z-nya TikTok Affiliate itu seperti apa. Cara mudah untuk bisa ide konten, cara riset produk ya. Ini yang paling penting nih, cara riset produk. Dengan riset yang tepat, teman-teman bisa pecah telur dengan mudah dan cepat juga. Nanti teman-teman juga belajar bagaimana cara untuk optimasi akunnya dan menentukan target audience. Dan ini yang penting nih, strategi FYP dan tembus 100 pieces pertama dari TikTok Affiliate. Nah, mungkin teman-teman pada bingung nih, kan kebanyakan yang dulu-dulu TikTok Affiliate, TikTok itu dipakai untuk ya seperti itu, untuk joget-joget nggak jelas ya kan. Nah, ini saatnya teman-teman manfaatkan, optimalkan TikToknya untuk menghasilkan uang dari sana dengan menjalankan TikTok Affiliate. Nah, tuh. Kenapa sih harus belajar TikTok? Ya, TikTok merupakan salah satu aplikasi favorit di dunia saat ini dan yang terus berkembang dengan pesat. Ya, cara mudah untuk mendapatkan penghasilan cuan dengan mudah dan cepat. Sudah banyak nih ya teman-teman yang praktek materinya. Alhamdulillah bisa menghasilkan dalam beberapa hari ya, Bu Malina ya. Iya, betul. Hanya beberapa hari praktek, nah, itu bisa langsung menghasilkan, bisa langsung pecah telur. Nah, materi yang akan teman-teman pelajari adalah seperti ini, mulai dari optimasinya seperti apa, pembuatan akunnya dari awal, ya, menautkan ke akun pemasaran, terus riset produknya, terus riset tentang harga, ulasan positif, dan menambahkan produk, menentukan audiens, ya kan. Terus cara membuat kontennya itu seperti apa sih untuk TikTok affiliate kita? Ini biasanya teman-teman bingung nih, udah dapat produknya, terus cara buat kontennya seperti apa? Nanti teman-teman juga akan belajar di sana. Terus bagaimana cara menyusun caption, cara menyusun hashtagnya, dan pemilihan musik, itu yang mempengaruhi untuk FYP, salah satu faktor-faktor yang bisa teman-teman optimalkan di sana. Juga kan membuat video langsung dari aplikasi TikTok-nya, nggak pakai aplikasi lain, jadi simple, dari satu aplikasi sudah bisa membuat video untuk pemasaran teman-teman. Oke, terus cara menautkan link, terus bagaimana strategi menembus 100 pieces pertama. Nanti juga akan buat teman-teman yang pede untuk live, nanti juga diajarin bagaimana cara membuat jadwal, melakukan produk saat live, dan manajemen live-nya seperti apa. Nanti teman-teman bisa belajar juga di sana. Siapa yang cocok untuk ikut kelas ini? Yang cocok adalah pemilik bisnis yang ingin belajar berjualan di TikTok. Buat pemula juga cocok. Ya. Buat reseller, buat teman-teman yang punya produk, bisa juga bergabung di kelas ini. Dan siapapun juga yang ingin mendapatkan penghasilan dari TikTok. Nah, ini beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah praktek materi yang disampaikan oleh Bu Maulina. Ada benar banyak ibu-ibu, tapi nggak menutup kemungkinan juga bapak-bapak juga menerapkan TikTok affiliate di sini. Oke. Nah, fasilitas yang didapatkan adalah nanti teman-teman akan belajar via Zoom selama 2 kali. Insya Allah kelas dimulai tanggal 27 Juni nanti. Untuk investasinya, buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan diskon 75%. Bisa segera mendaftar, dan mendaftarnya bisa menghubungi ke pengundang untuk mendapatkan link pendaftarannya dan kupon diskon agar teman-teman bisa mendapatkan diskon 75%-nya. Ini berlaku 5 hari lagi. Kelas insya Allah dimulai tanggal 27 Juni via Zoom juga seperti ini. Nanti ada grup supportnya untuk tanya jawab. Jika ada materi yang kurang jelas bisa tanyakan di sana. Bisa konsultasi langsung dengan pemateri dengan Bu Maulina.
Oke, untuk ada pertanyaan lagi dari Bu Tika, selain TikTok affiliate ada kelas seller. Untuk kelas seller ada juga, cuma yang kita infokan di sini adalah kelas untuk affiliate gitu. Oke, cukup dari sini untuk saya, Bu Maulina. Buat teman-teman yang ingin mendaftar kelasnya, bisa menghubungi pengundang untuk mendapatkan link pendaftaran dan diskon 75%. Tuh. Investasinya hanya 197 dari 789. Jika masih ada pertanyaan, silakan teman-teman